Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati di MA 330307. Pada video kali ini diberikan pembahasan terkait dengan latihan soal 1 dan 2 yang telah diberikan pada video sebelumnya, yaitu pada part 1 pengantar persamaan diferensial. Adapun di dalam latihan 1 diminta untuk mengklasifikasikan setiap persamaan diferensial itu sebagai persamaan diferensial biasa atau parsial, linier atau nonlinier, dan orde serta derajat dari setiap PD. Dalam latihan soal yang pertama itu diberikan 10 bentuk persamaan diferensial. Untuk mengklasifikasikan setiap persamaan diferensial harus kita ingat kembali apa itu terkait dengan persamaan diferensial biasa. Ya, jadi persamaan diferensial biasa itu adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Sedangkan persamaan diferensial parsial itu adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap lebih dari satu variabel bebas. Sedangkan persamaan diferensial dikatakan linier itu jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah setiap variabel tak bebas dan atau turunannya itu muncul dalam derajat 1. Yang kedua, tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dan atau turunannya. Yang ketiga adalah tidak ada fungsi transenden dari variabel tak bebas dan atau turunannya. Jika terdapat satu kriteria yang dilanggar, bisa 1, bisa 2, atau mungkin bisa ketiga-tiganya itu dilanggar, maka persamaan diferensial tersebut dinamakan dengan persamaan diferensial nonlinier. Nah, apa itu orde dari persamaan diferensial ya? Orde dari persamaan diferensial itu adalah orde dari turunan tertingginya. Jadi di dalam persamaan diferensial itu turunan tertingginya itu berapa? Itu yang dinamakan dengan orde. Sedangkan dengan yang dimaksud dengan derajat dari persamaan diferensial itu adalah derajat tertinggi atau pangkat tertinggi dari turunan tertinggi yang termuat di dalam persamaan diferensial tersebut. Ya, kita bahas 10 soal yang ada di latihan soal 1 ini. Yang pertama, jika diketahui persamaan diferensial dalam bentuk dy per dx ditambah x kuadrat y sama dengan xe pangkat x. Jelas ini merupakan persamaan diferensial biasa, karena di dalam persamaan diferensial ini terdapat satu variabel tak bebas yang hanya diturunkan terhadap satu variabel bebas x. Kemudian, persamaan diferensial yang pertama ini termasuk dalam kategori persamaan diferensial linier. Karena ketiga syarat di mana persamaan diferensial itu linier di sini dipenuhi, ya. Kemudian untuk orde di sini dapat dilihat bahwa turunan tertingginya adalah turunan pertama, maka di sini persamaan diferensial tersebut mempunyai orde 1. Kemudian untuk derajatnya, ya. Karena turunan tertingginya itu adalah turunan pertama dengan orde 1 ya, dan di sini dapat dilihat pangkatnya itu 1, maka derajat dari persamaan diferensial ini adalah 1. Sekarang kita perhatikan untuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua di sini tetap ya merupakan persamaan diferensial biasa, dia juga merupakan persamaan diferensial linier. Namun dapat dilihat di sini bahwa turunan tertingginya itu adalah turunan ketiga. Maka dapat dikatakan ordenya itu sama dengan 3. Nah, untuk orde tertinggi atau turunan tertingginya ini dapat dilihat bahwa dia berpangkat 1. Maka di sini diperoleh derajatnya sama dengan 1. Kemudian untuk contoh yang ketiga dapat dilihat di sini bahwa variabel tak bebasnya di sini hanya ada 1 yaitu U. Tetapi U ya di dalam persamaan diferensial ini U-nya di sini merupakan fungsi dari dua variabel yaitu X dan Y. Sehingga di dalam persamaan diferensial ini memuat turunan dari satu variabel tak bebas U terhadap dua variabel bebas X dan Y. Sehingga di sini dikategorikan sebagai persamaan diferensial parsial. Selanjutnya persamaan diferensial ini masuk dalam kategori persamaan diferensial linier. Dapat dilihat bahwa turunan parsialnya masing-masing turunannya itu
adalah turunan kedua turunan tertingginya. Maka dapat dikatakan bahwa persamaan diferensial ini mempunyai order 2. Sedangkan untuk derajatnya, ya, turunan tertinggi dari masing-masing variabel bebasnya di sini dia berpangkat 1. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, yaitu berbentuk x kuadrat dy ditambah y kuadrat dx sama dengan 0. Maka kalau kita ketemu bentuk seperti ini perlu kita ubah ke dalam bentuk dy per dx sama dengan negatif y kuadrat per x kuadrat. Dapat dilihat di sini bahwa persamaan diferensial pada soal yang kelima ini merupakan persamaan diferensial biasa. Ya. Tetapi persamaan diferensial ini termasuk kategori persamaan diferensial non-linear. Kenapa non-linear? Karena di sini terdapat variabel tak bebas yang muncul dalam derajat 2. Maka di sini ada salah satu syarat dari persamaan diferensial linear yang dilanggar. Sehingga persamaan diferensial dy per dx sama dengan negatif y kuadrat per x kuadrat ini tergolong ke dalam persamaan diferensial non-linear. Dapat dilihat bahwa di dalam persamaan diferensial ini turunan tertingginya adalah turunan pertama, maka persamaan diferensial ini mempunyai order 1. Dan turunan pertama di sini dia berpangkat 1, maka persamaan diferensial ini mempunyai order 1. Kemudian untuk contoh soal yang kelima, ya. Di sini diberikan persamaan diferensial. Dapat kita lihat bahwa persamaan diferensial ini memuat satu variabel tak bebas y yang diturunkan sampai turunan keempat dari variabel bebas x. Jadi persamaan diferensial ini termasuk kategori persamaan diferensial biasa. Kemudian untuk kategori linear atau non-linear, persamaan diferensial ini termasuk dalam persamaan diferensial non-linear. Kenapa non-linear? Karena di sini turunan kedua y terhadap x di sini muncul dalam derajat 5, ya. Muncul dalam derajat 5. Sehingga syarat yang pertama di sini telah dilanggar. Maka persamaan diferensial ini tergolong ke dalam persamaan diferensial non-linear. Dapat dilihat juga bahwa dalam persamaan diferensial ini memuat turunan tertingginya itu adalah turunan keempat. Sehingga persamaan diferensial ini mempunyai order 4. Dan di dalam turunan tertingginya di sini berpangkat 1. Sehingga persamaan diferensial ini mempunyai derajat 1. Ya. Untuk soal berikutnya dapat dilihat kalau persamaan diferensial ini adalah parsial, ya. Terdapat dua variabel bebas di sini x dan y. Kemudian persamaan diferensial ini termasuk kategori linear. Ordernya di sini itu adalah 4 karena turunan tertingginya adalah turunan keempat. Kemudian derajatnya sama dengan 1. Pada contoh berikutnya dapat kita lihat bahwa persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat ditambah y dikalikan sin x sama dengan 0. Itu merupakan persamaan diferensial biasa dan merupakan persamaan diferensial linear. Ya, perlu diingat bahwa persamaan diferensial itu linear karena tidak boleh ada fungsi transenden dari variabel tak bebas y. Sedangkan di sini, ya, di dalam persamaan di sini adalah fungsi transenden dari variabel bebas x. Jadi tidak melanggar kriteria dari persamaan diferensial linear. Dapat dilihat bahwa di dalam persamaan diferensial ini memuat turunan kedua, sehingga turunan tertingginya di sini adalah 2, dan persamaan diferensial ini mempunyai order 2 dan derajatnya sama dengan 1. Berbeda untuk soal yang berikutnya, yang berbentuk d kuadrat y per dx kuadrat ditambah x sin y. Kalau tadi bentuknya adalah y sin x, sekarang bentuknya x sin y. Sama-sama merupakan persamaan diferensial biasa, namun persamaan diferensial ini tergolong persamaan diferensial non-linear. Kenapa non-linear? Karena di sini muncul fungsi transenden dari variabel tak bebas y, yaitu berbentuk sinus y.
Dan di dalam persamaan diferensial ini turunan tertingginya itu sama dengan 2, sehingga persamaan diferensialnya mempunyai order 2 dan derajat 1. Ya. Selanjutnya terkait dengan soal yang ke-9, dapat kita lihat bahwa persamaan diferensialnya itu merupakan persamaan diferensial biasa dan non-linear. Kenapa non-linear? Karena di sini terdapat perkalian antara turunan keempat X terhadap T dengan turunan ketiga X terhadap T. Jadi di dalam persamaan diferensial ini melanggar aturan kedua dari persamaan diferensial linear. Kemudian dapat dilihat bahwa turunan tertingginya itu adalah turunan ke-6, sehingga persamaan diferensial ini mempunyai order 6. Dan derajatnya itu sama dengan 1. Soal terakhir ya. Di sini muncul dr per ds pangkat 3 itu sama dengan akar dari d kuadrat s per ds kuadrat ditambah 1. Dapat kita lihat bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial biasa ya. Kemudian persamaan diferensial ini tergolong ke dalam persamaan diferensial nonlinear. Kenapa nonlinear? Karena di sini turunannya itu muncul dalam derajat 3, turunan dr per ds-nya itu muncul dalam derajat 3, dan d kuadrat r per ds kuadrat di sini itu muncul dalam derajat setengah. Maka persamaan diferensial ini tergolong ke dalam bentuk nonlinear. Sedangkan ordernya dapat kita lihat bahwa turunan tertingginya adalah turunan kedua. Turunan kedua ini dibawa ke dalam bentuk akar, sehingga order dari persamaan diferensial ini adalah order 2 dengan derajatnya itu sama dengan setengah. Oke, itu terkait dengan pembahasan latihan soal 1. Pada video sebelumnya juga diberikan latihan soal 2 yang terdiri dari 3 soal ya. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa fungsi f sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat merupakan penyelesaian eksplisit dari persamaan diferensial 1 plus x kuadrat dikalikan d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 4x dikalikan dy per dx ditambah 2y sama dengan 0 dan seterusnya. Sekarang kita bahas satu persatu. Untuk soal nomor 1 ya, diminta untuk menunjukkan fungsi f sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat itu merupakan penyelesaian eksplisit. Kalau f itu merupakan penyelesaian eksplisit ya, maka f di sini harus memenuhi persamaan diferensial 1 plus x kuadrat dikalikan d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 4x dikalikan dy per dx ditambah 2y sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan itu ya, untuk menunjukkan bahwa fungsi f itu adalah penyelesaian eksplisit, perlu kita lihat di dalam persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini memuat turunan pertama dan turunan kedua. Oleh karena itu, langkah pertama adalah kita turunkan fungsi f terhadap x ya. Selanjutnya kita cari juga turunan kedua dari fungsi f terhadap x. Kita peroleh di sini f aksen x itu sama dengan negatif 2x per 1 plus x kuadrat dibagi 2. Ingat bahwa ini adalah turunan dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk fungsi rasional. Kalau kita mempunyai bentuk fungsi f itu sama dengan u per v, maka turunannya itu akan sama dengan u aksen v dikurangi uv aksen dibagi dengan v kuadrat. Begitu juga nanti untuk turunan keduanya ya. Turunan keduanya juga menggunakan prinsip dari turunan fungsi rasional dalam bentuk u per v. Sehingga kalau kita sederhanakan, maka di sini akan diperoleh turunan keduanya adalah 6x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2 dibagi dengan 1 plus x kuadrat pangkat 4. Selanjutnya kita substitusikan turunan pertama dan kedua dari f ini ke dalam persamaan diferensial. Sehingga di sini kita peroleh 1 plus x kuadrat dikalikan dengan turunan kedua f terhadap x ditambah 4x dikalikan dengan turunan pertama f terhadap x ditambah 2 kali fx ya. Ini harus kita buktikan sama dengan 0. Setelah kita uraikan di sini ya, 1 plus x kuadrat dikalikan 6x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2 dibagi 1 plus x kuadrat pangkat 4
maka akan diperoleh 6x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2 dibagi dengan 1 plus x kuadrat pangkat 3. Sedangkan pada suku berikutnya di sini menghasilkan negatif 8x kuadrat dibagi 1 plus x kuadrat dikuadratkan. Pada suku yang ketiga yaitu ditambah 2 dikalikan 1 per 1 plus x kuadrat. Karena penyebutnya di sini berbeda, maka diperlukan untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi disamakan penyebutnya yaitu 1 plus x kuadrat pangkat 3 ya. Sehingga di sini kalau kita operasikan maka akan diperoleh sama dengan 0 ya. Jadi jelas bahwa fungsi f sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat itu merupakan penyelesaian eksplisit dari persamaan diferensial 1 plus x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 4x dy per dx ditambah 2y itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, yaitu diminta untuk menunjukkan bahwa x pangkat 3 ditambah 3xy kuadrat sama dengan 1 merupakan penyelesaian implisit persamaan diferensial 2xy dikalikan dy per dx ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0 pada interval x lebih besar dari 0 kurang dari 1. Untuk menunjukkan bahwa fungsi implisit ini merupakan penyelesaian implisit dari persamaan diferensial, kalau kita bawa ke dalam bentuk fungsi eksplisit, mungkin di sini akan terasa lebih sulit. Maka untuk menunjukkan itu akan jauh lebih mudah kalau kita menggunakan turunan dari fungsi implisit, yaitu turunan pertama dari fungsi implisit terhadap x. Ya. Yang pertama ini, kita perhatikan fungsi implisit x pangkat 3 ditambah 3xy kuadrat sama dengan 1. Di mana kedua ruas di sini kita turunkan terhadap x ya. X pangkat 3 kita turunkan terhadap x maka diperoleh 3x kuadrat. Yang kedua, 3xy kuadrat diturunkan terhadap x. Ingat di sini terdapat perkalian dua fungsi. Maka kalau ada perkalian dua fungsi u kali v, turunannya itu sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Dengan u-nya itu adalah 3x, v-nya itu adalah y kuadrat. Berarti U aksen turunan dari 3x itu sama dengan 3 dikalikan dengan V. V-nya adalah Y kuadrat ditambah U-nya adalah 3x dikalikan dengan V aksen. V aksennya itu adalah turunan dari Y kuadrat. Ingat, Y-nya di sini itu merupakan variabel tak bebas ya. Jadi kalau Y itu merupakan variabel tak bebas, kalau diturunkan terhadap X, maka y kuadrat itu akan diperoleh turunannya adalah 2y dikalikan dengan dy per dx. Sama dengan turunan dari 1 atau turunan dari fungsi konstan terhadap x itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita sederhanakan, di sini kita peroleh 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 6xy dy per dx sama dengan 0. Selanjutnya kedua ruas semua kita bagi 3. Sehingga kita peroleh bentuk 2xy dikalikan dy per dx ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0. Bentuk ini sama dengan bentuk persamaan diferensial dalam bentuk 2xy dy per dx ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi implisit x pangkat 3 ditambah 3xy kuadrat sama dengan 1 itu merupakan penyelesaian implisit dari persamaan diferensial 2xy dy per dx ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 0. Soal yang terakhir ya. Tunjukkan bahwa setiap fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan x pangkat 3 plus c dikalikan e pangkat negatif 3x dengan c-nya itu adalah sembarang konstanta merupakan penyelesaian persamaan diferensial. Untuk menunjukkan bahwa fungsi f itu adalah penyelesaian, maka fungsi f di sini harus memenuhi persamaan diferensialnya, ya. Dapat kita lihat bahwa di dalam persamaan diferensial ini memuat turunan pertama y terhadap x. Sehingga di sini yang pertama perlu kita tentukan terlebih dahulu turunan pertama dari fungsi f terhadap x ya. Ingat di sini adalah fungsi f-nya adalah perkalian dua fungsi u kali v dengan u-nya adalah x pangkat 3 plus c. V-nya adalah E pangkat negatif 3x. Sehingga turunannya itu akan sama dengan U aksen V ditambah UV aksen.
U aksen. U aksennya itu turunan dari X pangkat 3 plus C. Maka di sini akan sama dengan 3X kuadrat dikalikan V. V-nya adalah E pangkat negatif 3X. Selanjutnya, ditambah dengan U-nya adalah X pangkat 3 plus C dikalikan V aksen. V aksennya turunan dari E pangkat negatif 3X itu adalah negatif 3 E pangkat negatif 3X. Oke, setelah kita ketemu turunan pertama F terhadap X, maka fungsi dari F aksen X dan Fx kita substitusikan ke PD. Sehingga di sini diperoleh suatu persamaan di mana 3x kuadrat E pangkat negatif 3x itu sama dengan 3x kuadrat E pangkat negatif 3x. Tampak bahwa fungsi f yang didefinisikan fx sama dengan x pangkat 3 plus c kalikan e pangkat negatif 3x dengan c itu adalah sembarang konstanta, merupakan penyelesaian persamaan diferensial dalam bentuk dy per dx ditambah 3y sama dengan 3x kuadrat e pangkat negatif 3x. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan latihan soal 1 dan latihan soal 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.